nikah. Rukun-rukun nikah. Rukun nikah itu ada 5. Sebagaimana yang kemarin, rukun nikah ada 5. Rukun ini adalah sesuatu yang paling terpenting yang memang harus ada pada setiap membangun apapun. Itu namanya rukun. Masjid ini harus ada rukun supaya masjid ini bisa berdiri. Dan rukun, setiap rukun itu harus ada syarat. Sebab kalau rukunnya tidak memenuhi syarat, maka rukun itu tidak bisa berdiri. Ini ana gambarkan lagi. Masjid yang begitu besar, dia punya rukun, anggaplah tiang. Tiangnya anggaplah rukunnya. Nah, tiang ini harus memiliki ukuran yang sedemikian. Karena kenapa? Karena syarat untuk bisa menerima beban bagian atas yang berat ini. Coba kalau seandainya beban yang besar ini Bapak Ibu sekalian, atap yang berat ini, tiangnya kecil, kira-kira roboh tak? Roboh tak? Roboh. Karena kenapa? Tiang ini rukun, syarat untuk bangun tiang ini tidak sesuai. Syarat untuk bangun tiang ini tidak sesuai, maka pasti akan rubuh. Begitu juga pernikahan. Dalam pernikahan itu ada 5 rukun. Dalam setiap rukun itu ada syarat. Nah, ini harus dipenuhi galo-galo supaya pernikahannya itu bisa dilangsungkan. Baik, rukun yang pertama dalam pernikahan itu zaujun, adanya suami. Seorang perempuan ingin menikah, cuman calon lakinya tidak kati. Mak malah kio-kio nak nikah sama siapa? Kamu tiang ini apa? Kami sudah, ketiplah datang, saksi sudah ada. Ini mana Pak calon mempelai suaminya? Kalau calon mempelai lakinya tidak kati. Jadi, ya anak aku betina ini kepengen nak nikah be. Nikahnya sama siapa? Nah, tidak tahu sama siapa pokoknya. Yang hadir tadi di situ bapak-bapak nyingok, "Ay, belagak kawannya, nunjuk tangan sama aku be." Ngapa? Mumpung agak stres. Ngapa? Dah tahu nak nikah, cuman calon laki itu tidak kati. Ya tidak mungkin. Nah, yang pertama itu harus ada suami, calon suaminya harus ada. Nah, calon suami ini Bu harus ada syarat. Nah, kaki akan masuk syarat-syarat suami. Seseorang itu, seorang laki-laki itu bisa akan menjadi calon suami kalau syarat-syarat dia sebagai suami itu terpenuhi. Akhirnya dia bisa memberlangsungkan pernikahan. Tapi kalau syarat sebagai suami dia tidak terpenuhi, maka dia tidak bisa memperlangsungkan pernikahan. Tuh. Jadi suami rukun yang pertama. Yang kedua, calon istri. Ada lanang nak kawin. Ketipnya ada, saksinya ada, undangan lah datang galau. Mana calon bini kamu nih? Tidak kati calon bini aku ni cuma kepengen bekawin sama betina, tak tahu betina yang mana. Tak kati. Maksud dak ada di sini bukan hadir di tempat. Ini yang perlu diperhatikan. Pernikahan itu, akad nikah itu, calon istri itu adonyo calon istri bukannya artinya adonyo calon istri di tempat akad nikah, bukan. Ya, ini yang perlu kita garis bawahi. Ini kakek belum akad nikah, calon betina mana? Calon betina tadi, calon bini mana? Metu ke dulu. Dudui sama calon lakinya tadi. Sah lagi belum? Ya. Bagaimana? Apakah Anda siap menjadi istri si anu? Siap, Pak. Pulen lah betina tuh. Anak ini pernah masalahnya disuruh melok nyaksikan macam itu. Jadi saksi pengantin betina dikeluar ke. Ya Allah, pengantin betina ni ida-ida mak bidadari belagaknya. Pakai baju akad nikah, baju kebaya itu ketat mengetat. Ida-ida betina ni montok pula. Calon betina ni montok pula. Kita lanang normal. Masya Allah. Subhanallah, ciptaan Allah ni luar biasa. Alhamdulillah. Tidak dapat ini tadi, ya Allah. Jauhnian bini aku sama calon pengantin ini macam langit sama bumi. Innalillah.
Pakai baju, pakai ke baju kebaya, pakai ke sewetnya tadi, ketet, macam bongkol terjepit. Sementara ini lanang galau-galau nyaksi kita tadi. Bagaimana? Siap menjadi suami ini? Siap, Pak. Saya siap. Artinya ada calon betino itu bukan betino itu ditaruh di situ. Betino urusan betino biarlah di kamar, di tempat yang lain. Jadi pengantin betino biarlah di kamar. Ini main lagi kadang-kadang galak genyi bulok ketip. Mana pengantin betinonya metu ke? Nah, ndak ngerti hukum jaknya. Bahaya ikhtilat bainar rijal wan nisa haram. Bercampur baur menjadi satu antara laki-laki dan perempuan hukumnya haram. Sementara syarat saksi itu apa? Tidak melakukan dosa tidak dosa besar. Dan pada saat itu sedang melakukan suatu perbuatan dosa, mak mana nak nganjuk saksi sebagai pernikahan? Mak mana nak nganjuk persaksian pernikahan tersebut? Sementara saksi lagi melakukan dosa apa? Bercampur bau dengan perempuan. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Ya. Ayo Ustaz. Repot gini, ini kan zaman modern. Ya, ini bukan masalah zaman, ini masalah hukum. Ya. Karena bahaya, karena pernikahan ini adalah sesuatu yang sakral. Sisip dikit pernikahan wong dak sah, kita tidak tahu, akhirnya dia melakukan zina. Dia pikir tadi inilah bini dia resmi dia. Dia akhirnya melakukan zina, punya anak-anak zina. Karena kenapa? Gara-gara kita yang hadir, yang pada saat itu tidak ngerti hukum. Ya. Jadi adanya istri di situ bukan harus ada di tempat. Ya. Ada maksudnya nih calon bini ini memang ada calon bini, anak si anu. Nah, syarat jadi rukun nikah itu ada suami, ada calon istri, yang ketiga ada wali. Walinya harus ada. Men walinya dak kate, jangan kakek macak-macak jadi wali. Tidak boleh. Karena kalau seandainya macak-macak jadi wali, sementara dalam kacamata agama dia tidak berhak menjadi wali, akhirnya nikahnya wong tersebut rusak, tidak sah jadinya haram jadinya zina, tanggung jawab. Ya. Ini perlu kita perhatikan. Jadi yang keempat, rukun yang keempat adanya dua saksi. Dua saksi itu harus ada. Nah, semua ini harus ada syarat. Yang kelima yaitu ijab qabul. Jadi calon suami harus ada syarat, memenuhi syarat sebagai calon suami. Yang kedua, calon istri harus memenuhi syarat sebagai calon istri. Kemudian saksi wali harus memenuhi syarat sebagai wali. Kemudian dua saksi harus memenuhi syarat sebagai dua saksi. Kemudian ijab dan qabulnya pun juga harus memenuhi syarat. Kalau seandainya kelima ini syaratnya terpenuhi, maka pernikahannya menjadi sah. Jadi perlu diperhatikan ini karena ibadah nikah ini adalah sesuatu ibadah yang sakral. Yang banyak salah sedikit akhirnya rusak. Ujung-ujung dia membina rumah tangga yang penuh dengan kerusakan. Masuk kerusakan di sini adalah masuk dosa terus rumah tangganya, sebab pernikahannya tidak sah. Karena itu kaum umat Islam harus paham tentang hukum nikah. Baik, jadi sudah jelas ya. Jadi rukun-rukun nikah itu ada 5. Itu yang harus kita perhatikan. Setiap rukun harus ada syaratnya itu yang harus dipenuhi. Baik. Kemudian di sini Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid melanjutkan daripada kewajiban seorang wali atau kewajiban siapapun yang diangkat menjadi wali untuk melakukan akad nikah. Yang bagil mutawali ugudul ankihati idza tuliba minhu ayubashira aqdun nikahin sawa'an kana huwal waliyukan safaran mahdhan. Yang bagi lahu qabla mubasyaratil aqdi ayas'ala an umuri minha ayas'ala an zaujati hal hiya bikrun am thaibun fal bikru hiya allati lam tazal baqaratuha bi waqin aslan aw zalat bi ghairi waqin ka saqatati wahiddati haidin wa thaibu hiya man zalat baqaratuha bi waqi sawa'an kana halalan aw haraman aw bi waqi syubhatin fa innahu la yusafu bil hilli wala bil hurmah. Fa in kana bikran jaza lil ab wal jad faqat duna ghairihima min sairil auliya tazwijuha ijbaron. Ya.
wajib dan sangat ditekankan bagi seorang wali. Jadi wali ini kan ada wali nasab, wong tua langsung, bapak langsung, atau bapaknya yang tidak katik tapi ada wong lain atau saudara atau masih keluarga yang diangkat menjadi wali. Ya. Dia bukan wali tapi diangkat menjadi wali. Nah, ini namanya wali. Kalau seandainya wong tua dewek, insya Allah lebih sudah mengetahui tentang keadaan anaknya, tapi yang diangkat menjadi wali ini yang tidak tahu keadaan si calon pengantin tersebut. Ya. Ditekankan bagi orang yang diangkat menjadi wali untuk mengakad nikahkan. Ya, dianjurkan bagi siapapun, kakek, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kemungkinan kakek ada keluarga yang nak menikah, tapi mungkin wali aslinya tidak kati. Nah, mungkin di antara bapak-bapak yang diminta jadi wali. Nah, ini harus ada perhatian, harus ini diperhatikan dulu. Jadi jangan langsung, ya sudah, aku jadi wali yo, aku nikahkan engkau dengan keponakan aku dengan mahar mas kawin seperangkat alat sholat yang tidak pernah dipakai tunai, sah. Langsung cek itu baik. Nah, ini yang banyak terjadi, ya. Jadi siapapun yang diangkat menjadi wali itu untuk perhatian dulu. Ada yang namanya bahsatul masail. Ada satu permasalahan yang harus dia kaji dulu, yang harus dia ketahui dulu tentang perempuan yang akan dia nikahkan itu. Ya, karena seorang wali itu kan mengakadkan seorang perempuan, dia menjadi wali untuk seorang perempuan. Nah, dia harus tahu dulu keadaan perempuan ini. Perempuan yang akan diakad nikahkannya ini, dia harus tahu dulu keadaannya. Apa? Baik itu wali nasab langsung maupun orang yang diangkat jadi wali, itu harus tahu dulu keadaan si perempuan tersebut sebelum melangsungkan akad nikah. Ayas'ala an umuri minha ayas'ala aniz zaujati hal hiya bikrun am thaibun. Si wali harus tahu dulu, ini perempuan yang nak dinikahkan ini, yang nak diakadkan ini statusnya apa? Gadis atau janda? Gadis atau janda? Zaman mainnya lagi kadang-kadang payah. Kita teriak gadis atau janda. Janda lebih jujur daripada gadis. Karena kenapa? Karena janda dia mengakui janda. Kalau gadis belum tentu dia mengakui gadis, belum tentu dia mengakui kalau dia itu sudah janda. Nah, di sini seorang wali begitu diminta untuk mengakad nikahkan, maka kalau seandainya kita diminta jadi wali itu jangan mendadak, biar ada permasalahan yang dikaji dulu. Jadi ibu-ibu, misal ibu punya anak, nak nikahkan anak ibu yang perempuan, tapi suami ibu meninggal sehingga anak ibu ini tadi tidak ada wali, sehingga akhirnya ibu minta kelah mungkin dulu laki ibu tadi, saudara laki ibu tadi untuk menjadi wali anak ibu. Ya, jauh-jauh hari ngomonglah cak sehari dua hari, ya. Karena kenapa? Biarkan si mamangnya tadi yang ibu minta menjadi wali bisa mengkaji, bertanya langsung sama anak ibu ini, kau ini status kau ini, aku diminta jadi wali, status kau ini gadis apa janda, harus tahu dulu. Jangan asal nikah ke baik sementara status wong tadi tidak jelas, gadis apa janda, harus tahu dulu. Karena fal bikru hiyallati lam tazal bakaratuha biwat'in aslan, yang namanya gadis itu adalah perempuan yang belum hilang selaput darahnya disebabkan hubungan badan. Yang namanya gadis adalah perempuan yang belum hilang selaput darahnya dikarenakan hubungan badan, baik hubungan badan secara halal maupun secara haram. Seorang perempuan yang hilang selaput darahnya disebabkan hubungan badan, baik hubungannya halal maupun hubungannya haram, akhirnya terlepaslah hubungannya tadi, maka menjadi janda. Maupun dia tadi itu melakukan hubungannya dengan cara yang haram. Jadi harus tahu kita sebagai wali. Jadi kau ini nak nikah? Iya mang, aku ini nak nikah. Nah, mamang ini diminta jadi ibu kau supaya jadi wali kau nih. Karena mamang ini adalah saudara bapakmu,
Ya. Ya Bu ya, yang jadi wali itu adalah saudara bapaknya Bu, bukan saudara ibu. Saudara bapaknya, wali nasab namanya, ya. Nah, kaget dulu, mamang nak bertanya dulu, kau ini status kau ini apa? Ya lah mang, aku ini memang telaju. Nah, kalau telaju kayak dulu kau nih. Telajunya ngapa? Ya, melakukan sesuatu yang haram mang. Ya. Status kau ini janda berarti. Janda, cuman memang idah kau dak kati. Idah kau dak kati karena kau melakukan hubungan sesuatu yang haram. Nah, selaput darah kau ini hilang dikarenakan hubungan yang haram tadi membuat status kau menjadi janda. Itu yang pertama harus kau ketahui. Nah, itu harus tahu gitu, bukan masalah aib. Mangko ini tadi tidak perlu disumbar, cukup si wali yang tahu. Ya. Status Juni masih gadis atau tidak, atau hilang keperawanannya bi ghairi wat'in, bukan disebabkan karena hubungan badan, mungkin karena pernah jatuh. Ya. Biasanya kaum perempuan itu yang galak aktif melo olahraga ini, menculat sini dari gedung tingkat 5 menculat ke bawah, aktif main silat, nendang tinggi tendangannya sangat masya Allah, akhirnya terjadilah kerobekan selaput darah. Ini statusnya apa? Atau tajamnya darah haid. Jadi kamu kaget kalau menikah jangan kaget gara-gara maaf ya. Nah, inilah kadang-kadang ngomongnya tuh bingung. Ya. Status seseorang itu janda atau tidak itu bukan dikarenakan masalah selaput darahnya. Ya. Memang selaput darah itu bisa hilang dikarenakan hubungan badan dengan cara yang halal ataupun dengan cara yang haram. Ada juga keperawanan itu hilang karena apa? Pernah nyampak dulu. Mungkin waktu masih kecil. Nah, anak-anak kita Bu waktu masih kecil aktif budak namanya. Nyampak, begitu nyampak tadi sobeklah selaput darahnya. Atau karena tajamnya darah haid, makanya kalau seandainya perempuan itu haid, ya, galak gawaannya mudah emosi Pak. Jadi kalau seandainya bini kita Pak galak haid, galak emosi jangan nembek geti. Ya, kesian dia tuh. Ngapa nahan sakitnya luar biasa, kadang-kadang ada yang melilit perutnya, ya. Dia emosi, galak mudah emosi, ya. Jangan kita layani, jangan kita balas dengan emosi, jangan, kesian. Dan perempuan pun kalau di saat dia haid, kalau dia sabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kudrah kuasa Allah, sunnatullah, bahwasanya dari hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah, ya, dari kalangan manusia ada antaranya Allah ciptakan haid, itu diantaranya penghapusan dosa buat perempuan tersebut. Jadi jangan mudah marah-marah pula kaum perempuan. Ya. Ini kaget mentang-mentang gawaan haid, laki balik dari sawah gaya nak melengos. Kaget kalau kakinya kawin lagi nak ngamuk. Nah, jadi jangan, ya. Itu adalah sesuatu anugerah yang Allah berikan kepada kaum perempuan. Kalau dia bersabar dan bersyukur atas pemberian Allah ini, itu menjadi ampunan dosa buat si perempuan tersebut. Nah, sekarang statusnya bagaimana kalau seorang perempuan yang selaput darahnya hilang dikarenakan pernah jatuh atau haidnya terlalu tajam, apakah statusnya itu janda? Statusnya bukan janda. Janda itu statusnya adalah orang yang pernah melakukan hubungan badan baik dengan cara yang halal maupun dengan cara yang haram. Tapi yang halal itu Allah muliakan dengan iddah, namanya iddah, kakek ada yang namanya iddah. Ibu-ibu perlu paham masalah iddah Bu, ya. Misal suami meninggal, ada iddah. Atau misal wal iyadzubillah min dzalik, jangan sampai misalnya terjadi perceraian dengan suami, ada masa iddah. Iddah ini adalah satu ketentuan hukum dari Allah untuk memuliakan kaum perempuan, ya, untuk membedakan seseorang yang hilang keperawanan dengan cara yang halal dengan cara yang haram. Kalau yang haram, hilangi keperawanan dengan cara yang haram, itu tidak ada iddah sama sekali. Tapi kalau hilang perawannya dengan cara yang halal, itu perempuan ada iddah. Kaget ya, ada pembahasan tentang iddah. Nah, jadi perempuan yang hilang keperawanannya dikarenakan tajamnya darah haid, itu tetap dihukumi perawan atau gadis, ya. Karena kaget beda.
Masalah pernikahannya ada sedikit ada beda, sedikit cuman bedanya. Status jando sama status perawan ini macam mana pernikahannya kage ada. Hukum-hukumnya kage. Ya. Kalau dia seorang gadis, maka hanya ayah dan kakeknya sajalah yang menjadi wali. Tak boleh tiba-tiba yang lain nak langsung ngambil adik dari wali. Kak, aku ni nak kawin. Adiknya tadi ngomong sama kakaknya, cuman abah tak ngizinkan, abah tak restu. Kakak kan kakak kandung aku, bisa juga jadi wali. Oh sudah, biarlah kakek aku jadi wali kamu. Ini yang jadi masalah. Apalagi wong lain tidak boleh. Karena kenapa? Kalau dia gadis, hanya ayah atau kakeknya saja. Kakek di sini bapaknya ayah, Bu, yang bisa jadi wali. Mamang tak bisa, dulu tak bisa. Lain kakek kalau seandainya wali ini nyerahkan, tolong kau wakilkan ini jadi wali aku untuk anak aku nih. Karena kenapa? Aku gugup nak ngadakan akad nikah depan umum. Tolong be Pak Ketip yang jadi walinya, aku wakilkan. Nah itu kakek lain cerita. Nah, jadi di sini ada yang namanya nikah paksa. Nikah paksa itu begini, Bu, Pak. Yang bisa memaksa seseorang anak perempuan itu menikah hanya bapak atau kakeknya saja. Oh, aku tidak galak, Pak, sama dia. Tidak, kau mesti nikah sama dia. Aku tidak galak. Akhirnya si bapak maksakan meskipun anaknya tidak galak, tetap sah nikahnya. Bapaknya juga harus tahu, karena kenapa? Dia harus tahu syarat. Untuk memaksakan anaknya menikah dengan seseorang laki-laki itu dia harus tahu syarat. Laki-laki yang nak dinikahkan ini lah untuk anaknya tadi, anaknya nolak, tapi anaknya tidak bisa nolak. Anaknya tetap aku dah galak, aku kawin sama dia, aku dah galak, Pak. Akhirnya si bapaknya yang ngadokan ijab kabul sama si lanang tadi. Karena kenapa? Bapaknya tahu syarat-syarat yang memang harus dipenuhi oleh lanang ini itu ada pada lanang ini, sehingga bapaknya berani menikahkan anaknya dengan cara paksa. Nah, kalau yang namanya selain bapak dan kakek itu tidak bisa menjadi wali, lebih lagi memaksakan seorang perempuan untuk menikah. Misal ada kakaknya tadi itu punya kawan, kakaknya ini seneng sama kawannya, dipadukanlah sama adeknya. Kau mesti kawin sama kawan aku. Aku tak galak, Kak, kawin sama kawan kakak. Tidak baca, aku ni wali kau. Aku pokoknya nak ngawinkan kau sama si lanang kawan aku ni tadi. Meskipun kawan kakaknya tadi itu memenuhi syarat-syarat untuk menjadi suami, yang mana calon istrinya tadi dipaksakan untuk menikah, itu tidak bisa. Sebab kenapa? Karena kakak kandung itu bukan wali mujbir namanya. Nah, kakek sedikit demi sedikit insya Allah mudah dipahami. Jadi intinya siapapun yang diminta jadi wali harus dialog dulu. Masalah aib jangan dibuka-buka. Mungkin calon perempuan ini ada aib, jangan dibuka, cukup tahu. Karena kenapa? Untuk mengambil kepastian hukum. Misalnya, iya Mang, sebenarnya aku ini sudah kawin, Mang. Abah tahu aku ini kawin. Dulu waktu Abah masih hidup, Abah inilah yang jadi wali. Cuman kami tadi itu kawin sekecian baik, tidak undang-undang. Tidak ngomong-ngomong sama yang lain. Aku dinikahkan sama Abah, aku nisah sama lanang ini, Abah yang langsung yang nikahkan itu. Cuman tidak lama Abah meninggal. Pas Abah meninggal tidak lama, laki aku ini pula meninggal. Nah, aku ini nak kawin lagi, ada lanang yang galak sama aku. Kenapa si wali ini harus tahu? Karena bisa jadi status si betino yang bakal diakadkannya ini itu memiliki iddah. Seperti itu tadi, dia ini pernah dinikahkan oleh wong tuanya. Mungkin wong tuanya ini tidak ngomong-ngomong sama keluarganya. Jadi cuman bapaknya pengantin lanang, pengantin betino, ialah bapak jadi sebagai wali, ngajak dua saksi, dinikahkan sah. Cuman wong gak yang tahu bahwasanya dia ini si A ini menikah sama si B ini sah. Wong gak yang tahu. Tapi si A ini tadi suaminya meninggal, nak menikah lagi. Nah, maka tiba-tiba ibu si A ini tadi minta kepada mamang si A,
untuk nikahkan si A tadi itu, maka mamang si A tadi harus tahu dulu status si A ini apa. Siapa tahu kalau memang dia ini tadi halal istri orang, yang memang dia mungkin nikah siri. Selalu kita nikah siri itu nikah yang menurut agama, belum tercatat di catatan sipil. Makanya harus tahu dulu. Oh, jadi kau ini sudah pernah nikah? Iyo, nikah aku ini sudah, cuman laki aku ini meninggal. Aku ini nak nikah lagi. Kaget dulu, kapan laki kau meninggal? Nah, harus tanya. Kenapa? Biar tahu masa iddah si betina ini selesai apa belum. Kalau seandainya masa iddah perempuan ini belum selesai, Bu, ibu-ibu masa iddah belum selesai, nak pengantin lagi, nak nikah lagi, tak bisa. Nah, maka harus tahu, ya. Maka kalau seandainya kita tadi ibu nak nikahkan anak putri ibu, maka wali dak kati mintalah sama keluarga itu dewek, keluarga kita dewek, yaitu mamangnya, mungkin mamang anak kita ni ada, ngomonglah sama mamangnya, ya, ponakan kau ni nak nikah, ya. Nah, tolonglah kau yang jadi wali, ya, karena kau adalah dulu daripada ayahnya sudah almarhum, ya. Nah, kau itulah yang jadi wali, aku minta. Si mamang tadi harus tahu status keponaan. Kalau seandainya dia gadis, sudah ada katik masalah kan lemak. Nah, kalau seandainya dia tidak gadis, nah ini yang jadi masalah. Jadi harus diteliti dulu. Apakah kau ini janda? Janda kau ini kapan? Oh, apakah kau ini janda karena cerai? Cerai kau ini kapan? Bagaimana ucapan suamimu di saat menceraikanmu? Harus ditanya dulu. Karena takutnya kaget sementara dia nak rujuk sama suaminya, dia nikah lagi, tiba-tiba suaminya datang nak rujuk. Sementara masa iddahnya belum selesai. Nah, kan kaget jadi masalah. Nah, karena itu ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini sekelumit tentang masalah gambaran tentang nikah. Jadi sekali lagi, siapapun yang ditunjuk menjadi wali nikah, ya, ibu-ibu sekali lagi juga jangan sampai kaget salah paham. Begitu kalau memang anak kita dak katik wali, mungkin suami kita meninggal, kita nak nikahkan anak kita, carilah wong yang terdekat sama anak kita ini tadi, ialah mamangnya. Mungkin saudaranya tak kati mamangnya, mamang si anak kita tadi, itu dulu bapaknya. Ajak dialog, ngomong, tolong kakek kau nikahkan, akad nikahkan jadilah wali untuk keponakan kau ini, ya. Biar kakek mamangnya juga macam itu bertanya, kakek dulu nak tanya dulu, ya. Kalau wali nasab, ayah langsung mungkin juga bisa tahu. Nah, kalau anaknya tadi statusnya gadis, sudah selesai masalah. Tapi kalau anaknya tadi kakek mungkin pernah nikah, nah ini yang jadi masalah kalau tidak dituntaskan terlebih dahulu sebelum akad nikah. Jadi mudah-mudahan sekelumit sedikit ini saja dulu yang kita pelajari pada malam ini, ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan mudah dipahami, dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan, ya. Kepada Allah Subhanahu wa taala mohon ampunan. Adapun sebelum kita menutup daripada pelajaran kita malam ini, ada yang namanya sesi tanya jawab. Jadi kalau bisa yang berkaitan dengan yang apa yang kita pelajari ini tadi pun, ya, ditanya. Karena kenapa? Menggali pemahaman yang mungkin telah disampaikan belum paham, biar bisa diulangin, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau nak bertanya.